warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Selamat datang dan saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara APP Fair 2020 ini. Semoga materi pada acara ini dapat bermanfaat bagi Anda semua dan juga dapat menghibur Anda semua yang ada di rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 memukul berbagai sektor bisnis di dalam negeri. Tak hanya bisnis skala besar, usaha mikro kecil dan menengah pun terdampak. Karena lesunya permintaan dan penjualan mengakibatkan banyaknya pelaku ekonomi yang terpuruk. Namun, masih ada pelaku UMKM yang bertahan pada masa krisis ini. Satu di antaranya adalah pelaku ekonomi kreatif subsektor fashion asal Kabupaten Bogor, yaitu Srengenge Handmade. Setiap produk Srengenge dibuat dengan menggunakan sulaman tangan dengan konsep upcycle and zero waste. Kain serta benang-benang yang digunakan merupakan bahan-bahan yang tersedia di pasar lokal. Srengenge berkomitmen pada pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan perempuan dan difabel, sehingga para wanita dapat bekerja dari rumah sambil mengawasi pendidikan anak dan mengatur rumah tangga. Sementara kaum difabel dapat berdaya dan mandiri. Srengenge menjadikan wanita dan kaum difabel sebagai partner dan bukan pekerja. Nama saya Riani Mutia, biasa dipanggil Bia. Saya Suleha. Panggilnya ya Suleha saya. Saya Asma. Alamat saya di Cikaret, Jalan Tamrin Buruk. Saya dari Cirebon. Saya dari Jogja. Saya alamatnya sebenarnya alamat KTP itu saya Jakarta ya. Bogor. 10 tahun saya tinggal di Depok, di kampung Sidamukti, di Cilodong. Saya punya anak 2. Yang pertama umur 8 tahun dan yang kedua umur 2 tahun. Anak saya 2. Saya ada 3. Udah yang satu udah kerja, yang satunya udah ini apa? Belum lulus dia. Umur 5 tahun ya. Paling tidak 5 dia udah 10 tahun. Yang kedua 6 tahun, yang ketiga itu 4 tahun. Saya ya. Kalau lulus sekolah. Kalau saya bergabung di Srengenge cukup lumayan lama ya, dari anak saya umur 2 tahun setengah. Cuman sempat off 2 kali karena hamil. Udah lama, udah 2 tahun. Mulainya dari bulan apa ya waktu itu? Sekitar bulan Oktober apa bulan? Udah 2 tahun yang lalu udah. Pas corona itu saya ada ikut. Iya. Saya sebelum bulan punya produk Srengenge saya udah bergabung. Saya kebetulan murid pertama. Berarti ada kayak 10 tahun ya. Jadi dari dulu mulai apa? Punya niatan pengen ngajar itu pengajian untuk pengelang. Jadi saya mulai ikut.
pengen itu awalnya dikasih tahu sama adik saya. Nah, adik saya ini sebenarnya kerjanya itu sama adiknya Bu Retno. Jadi Bu Retno lagi ngebutuhin buat tukang sulam. Jadi ya saya coba-coba aja untuk ikut gabung, tapi alhamdulillah ya lanjut sampai sekarang. Tadinya kan itu ada pelatihan di difabel. Kebetulan rumah saya itu dekat sama ketua yayasan difabel. Terus dia bilang ada pelatihan selam, saya ingin bisa juga gitu. Terus ikut dong. Kata ayo boleh. Terus saya ikut pelatihan. Udah masuk sedia terus sebenarnya kemarin itu selesai ada corona itu terus tapi diselesai juga cuma satu sesi terus bersedia apa Enggak, pertamanya itu saya itu kan kita biasanya anak PPA, kita ke PPA itu ngobrol ada ibu yang tidak sulaman itu saya tanya ini apaan itu sulaman kalau sulaman gitu buat sepatu atau tas biasanya begitu. Nah, saya tertarik deh ngeliat itu boleh dong saya ajarin gitu saya bilang boleh kata dia. Terus diajarin lah sama dia udah lama-lama akhirnya setelah diajarin ada pesanan tuh pertama saya pegang orderan tuh sepatu Pamerdi dia sepatu akhirnya berlanjut sampai sekarang. Awalnya sih ini Mbak ngisi waktu luang yang mungkin daripada kita ngerumpi gak jelas gitu kali gitu sambil pulang gitu kan jadi kan kita ngurangin dosa juga tapi kita menghasilkan gitu. biasanya habis udah beres baru mulai ya kadang kalau pagi saya udah ada kerjaan juga ngapain pagi ya Kalau jam kerjanya datang tuh gimana rapi rumah aja. Kalau siang rumahnya udah rapi ya saya bisa sedikit-sedikit saya kerjain. Tapi kalau misalnya sampai nggak dasar masih belum rapi, paling minimal habis maghrib saya baru ngerjain. Jadi kalau sulaman itu kan kita tanggung jawab juga ya, kita udah ngambil kerjaan jadi ya saya harus ada tanggung jawab. Makanya kadang-kadang kalau lagi senggang paling malam, kalau enggak kalau setelah selesai anak online itu baru saya ngerjain dikit-dikit. Terus sore, kalau sore saya nggak bisa pulang ngaji, paling habis sisa lah baru saya megang sulaman. Kalau saya ngatur jam kerjanya kalau untuk nyulamnya pokoknya setelah selesai pekerjaan rumah baru saya bisa kerjain sulaman misalkan setelah selesai sholat zuhur atau apa gitu ya paling nanti sekitar jam 2 sampai jam 4 gitu. Kalau misalkan pengen kerja lagi nanti setelah maghrib setelah sampai capek sampai ngantuk lah gitu Ya gimana kita longgar lah gitu kerjain. Cuman ya harus dikerjain juga ya karena tanggung jawab kita udah ngambil sebuah kerjaan. Iya, nggak mesti setiap hari megang tuh enggak. Saya kadang sehari nggak megang, kadang ya 2 hari sekali, kadang kalau lagi mood setiap hari. Iya, betul. Ya, saya kalau kuantitas nggak bisa ngejar, tapi kalau kualitas insya Allah ya. Perasaan saya ya gimana ya? Ya ada senangnya, ada ininya juga sih. Cuman lagi saat momennya lagi happy ya enak ngerjainnya. Cuman kalau misalnya di saat lagi kurang gimana gitu, ya momennya kurang pas lah buat ngerjainnya, jadi nggak ada waktu aja buat ngerjain. senang sih ini sambil kayak buat menghilangkan stres juga tapi lumayan menghasilkan ya Ya kadang-kadang kalau perasaan sih biasa aja ya, kita senang ya karena saya suka ya megang jarum begini ya, jadinya ya saya senang aja. Kalau saya alhamdulillah ya lebih senang ibu perkembangannya ini banget gitu ya
uang sia-sia ya kita sambil nyari duit sambil hobi gitu ya. Iya, sambil di rumah jaga anak ya, sambil inilah disambi-sambi. Ya alhamdulillah seneng lah dengernya dia. Ya alhamdulillah bisa ngajak dulu pasangan yang lain gitu. Apa dapat penghasilan lah gitu. Ya betul. Ya, iya, menghasilkan alhamdulillah ya, walaupun ini yang penting kita senang lah, ada waktu yang pakai berguna gitu ya, dan nggak cuma ngobrol gitu. Hai semua, ada hadiah GoPay total senilai 50.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget loh. Kalian tinggal jawab pertanyaan ini. Konsep apa yang digunakan oleh Srengenge dalam menjalankan usahanya? Clue, jawabannya ada 3 kata. Yuk, jawab di kolom live chat atau kolom komentar YouTube ini, lalu follow Instagram Srengenge dan tag 2 temanmu di kolom komen postingan Instagramnya. Gampang banget kan? Yuk menangkan saldo GoPay. Produksi Srengenge sebagai UMKM tidak kalah hebat. Didukung dengan inovasi, kreativitas, dan sumber daya manusia yang mumpuni, mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan keren. Mau cari handmade fashion and craft mulai dari baju, sepatu, tas, dan lainnya, semua ada di sini. Inilah karya mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung pada sharing session mengenai upcycle, zero waste, empowering handmade fashion and craft dalam APP Virtual Fair 2020 bersama dengan Srengenge Handmade. Perkenalkan, saya Vina Nurholifah yang akan memandu dalam acara ini. COVID-19 telah membawa banyak sekali dampak yang mempengaruhi aktivitas hingga perekonomian kita saat ini. Dan peran kita sangat dibutuhkan agar kita bisa melewati tantangan ini secara bersama-sama. Saat ini, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mendukung para UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa agar tetap produktif, menghasilkan, dan berkarya. Dan saat ini saya sudah berada di tempat display dari produk Srengenge Handmade, di mana Srengenge ini merupakan salah satu pelaku UMKM yang masih bertahan pada masa krisis ini. Srengenge Handmade ini berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan bersama dengan saya telah hadir Ibu Retno Suminaring Tias, yang merupakan sociopreneur, tutor, crafter, serta founder of Srengenge Handmade. Srengenge ini sudah berusia kurang lebih 25 tahun, betul Ibu? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini dan juga untuk mempromosikan Srengenge Handmade sebagai UMKM yang memang memiliki value yang tinggi dan juga produknya berkualitas. Berbicara mengenai Srengenge Handmade, tentunya banyak sekali perjalanan dan juga cerita di balik nama besarnya tersebut hingga sampai saat ini. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai Ibu Retno terlebih dahulu, yaitu apa yang menjadi alasan Ibu yang akhirnya tertarik dan menekuni seni sulam dan menjahit ini? Silakan Ibu. Kalau menyulam dan menjahit itu hobi dari kecil. Jadi di keluarga saya ada kebiasaan begitu anak perempuan masuk akil balik, itu ada kewajiban untuk belajar menyulam, menjahit, merajut, jadi semuanya. Semuanya. Jadi kelas 5 SD. Pasti itu sudah. pasti. Nah, kalau akhirnya menekuni Srengenge ini itu sebetulnya karena pada saat saya kerja tahun 98 itu kita punya hobi yang sama waktu itu. Jadi kami bertiga bekerja di perusahaan advertising. Kita punya hobi pakai baju bagus, batik waktu itu ya, tapi tidak ada yang produksi waktu itu, jadi kita bikin sendiri. Nah waktu itu sempat 1 tahun kita berkegiatan, tapi akhirnya berhenti karena setelah 1 tahun kita pindah kantor semua, jadi berhenti. Mulai lagi itu tahun 2004 pada saat saya kena PHK. Nah, pada saat saya kena PHK itu konsepnya udah berubah tuh. Jadi yang dari cuman menjahit batik akhirnya menjadi membuat baju dengan sulaman. Karena itu basicnya saya kan menyulam, merajut dan segala macam, itu dari situ 2004 sejak kena PHK mulai lagi. Berarti mulai lagi itu sebenarnya awalnya itu karena hobi, terus juga karena apa? Karena salah satu faktor ya kena PHK itu. Ya. Tapi Ibu juga memiliki keterampilan, akhirnya Ibu salurkan ke seni menjahit dan menyulam ini ya. Terus bagaimana pada awalnya Srengenge ini terbentuk dan apa peluang apa yang ada pada saat itu sehingga Ibu memutuskan untuk mendirikan Srengenge dan juga memberdayakan perempuan, ibu rumah tangga dan difabelnya. Srengenge sendiri sebetulnya nama itu sudah dibuat dari tahun 98. Pada saat saya bersama-sama itu brand itu sudah ada. Tapi brand itu mati suri, kemudian dihidupkan lagi tahun 2004. Nah, karena pada saat itu saya PHK-nya mendadak, yang terpikirkan oleh saya adalah membuat sesuatu yang saya bisa. Jadi sejak 2004 itu untuk menghilangkan stres itu hobi saya itu beli buku sulaman. Jadi kalau pada saat saya stres itu 1 buku itu selesai 1 bulan. Satu buku 1 bulan. Nanti beli lagi seperti itu. Sampai akhirnya saya putuskan untuk membuat karena waktu itu sama sekali tidak ada penghasilan, saya membuat waktu itu mukena sama baju anak dengan sulaman gitu. Waktu itu hanya by order saja karena kan semuanya ditangani sendiri. Tapi sejak tahun 2008 itu saya menerima dana infak dan sedekah dari 1 orang teman baik 2 tahun berturut-turut.
dengan catatan bisa diberikan tapi tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pelatihan. Jadi 2008 itu saya melatih kurang lebih 2 tahun berturut-turut ya. Itu selama setahun masa pendidikannya itu setahun, satu kelompok itu diajari menyulam, merajut, menjahit, motek, pokoknya apa yang mereka mau saya ajarkan semua. Nah, waktu itu memang harapannya setelah mereka dikasih pelatihan mereka bisa mencari uang sendiri, gitu kan? Karena kan memang niatnya supaya ibu-ibu ini bisa mencari penghasilan tambahan. Ternyata keterampilan tidak berjalan lurus dengan keterampilan untuk menjual. Jadi waktu itu selesai pelatihan akhirnya saya putuskan untuk memberi order kecil-kecilan karena modal saya kan nggak banyak. Saya kasih order sedikit-sedikit, tapi sambil dipikirkan bagaimana cara menjualnya. Karena ini kan bukan by order. Iya. Jadi dari situ saya belajar berjualan. Jadi kebalik prosesnya, bukan saya ingin bikin produk mau dan memesan, tapi nggak, saya pesan dulu baru mikir gimana jualannya. Berarti selama 2 tahun berturut-turut itu Ibu memberikan pelatihan kepada ibu rumah tangga. Kalau boleh saya tahu, bagaimana cara Ibu mengajak mereka gitu, Bu? Awalnya gitu. Itu mengajak mereka perjuangan sekali loh. Oh, iya. Karena saya nyari sampai ke masjid-masjid. Jadi saya tanya di situ, kelompok pengajian ini mau nggak belajar menyulam? Dan ternyata pada saat diberikan pelatihan gratis belum tentu semua orang tertarik. Jadi saya sampai keliling waktu itu ke masjid-masjid, mau nggak ikut pelatihan? Atau ke kampung-kampung saya tanya, ada kan pembantu di rumah, saya tanya tetangga-tetangganya ada nggak yang mau ikut. Nanti kalau sudah mereka kumpul di rumah saya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Itu pun misalnya minggu ini yang datang 10 orang namanya A sampai B. Nanti minggu depan beda lagi yang datang. Karena mungkin awalnya mungkin karena mungkin gratis gitu ya. Jadi belum tentu semua orang tuh benar-benar tertarik gitu. Ada yang cuma pengen ikut-ikutan, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang gitu ya, ibu-ibu yang diberdayakan oleh Ibu punya keterampilan dan juga kemampuannya gitu dalam menjahit dan mensulam yang memang konsisten ya, Bu. Oh berubah. Jadi selama dari tahun 2008 sampai ke sini itu anggotanya berubah, jumlahnya berubah. Makin ke sini makin kelihatan siapa yang tertarik, siapa yang tidak gitu. Ada murid saya yang ikut sejak tahun 2008 sampai sekarang, akhirnya menjadi manajer produksi karena dia memang tertarik untuk ikut. Dan itu saya tidak cari dia datang sendiri. Gitu. Justru orang-orang yang datang sendiri itu yang jadi. Tapi kalau orang yang dikejar-kejar untuk belajar itu belum tentu jadi. Gitu. Jadi sepanjang pengetahuan saya yang mempengaruhi adalah minat, terus pendidikan. Jadi semakin tinggi pendidikan memang kelihatan ya, ini anak memang tahu gitu, dari awal dia memang ngomong gitu, Bu saya mau belajar ini, saya selalu tanya sebenarnya kalau mau belajar untuk apa? Saya mau belajar ini supaya saya bisa bekerja dari rumah. Ternyata memang itu sampai sekarang yang dijalankan. Tapi kalau yang saya cari, saya kejar-kejar, belum tentu mereka punya pikiran yang sama gitu loh. Dari misalnya 60 sampai 100 orang yang dilatih, yang jadi paling di sini cuman mengkerucut sampai 15 orang sampai 20, dan itu sepanjang tahun berubah-ubah pesertanya. Ya, berubah-ubah. Berarti PR banget ya, Bu, untuk mengajak mereka untuk serius gitu ya, dan juga PR luar biasa, apalagi attitude ya. Attitude. Jadi kayak gini, ada orang yang mau belajar cuman karena saya pengen punya penghasilan besar dan cepat. Itu nggak bisa, saya bilang. Kalau kamu mau punya penghasilan besar dan cepat harus belajar. Tidak bisa yang baru belajar 1 minggu tiba-tiba uangnya datang sendiri. Itu proses itu yang banyak yang nggak sabar menurut saya. Berarti salah satu kunci dalam menyulam itu harus sabar, fokus ya, Bu. Sebetulnya tidak hanya menyulam ya, pekerjaan Dan apapun ya. mereka harus sabar dan mau belajar. Iya. Dan tidak semua orang mau belajar dan tidak semua orang mau sabar gitu. Serta untuk selanjutnya nih, sebenarnya dari awal misi dan juga komitmen utama yang dipegang Srengenge itu apa ya, Bu? Kan memberdayakan perempuan gitu. Tujuan Ibu tuh awalnya apa?
Sebetulnya dari awal saya pengen mereka tuh jadi partner, Jadi bukan partner. jadi pekerja. Oh ya. Kalau jadi pekerja, komunikasinya satu arah. Saya kasih perintah A, B, C, mereka kerjakan. Saya nggak mau begitu. Saya mau kasih perintah A, B, C, tapi mereka balik lagi inputnya apa. Gitu. Nah itu sudah terjadi dengan manajer produksi dan ketua kelompok. Setiap kali saya kasih, coba bikin A. Bu, ternyata kalau kita bikin A, pola ininya harus dikurangin. Pola ini harus ditambahin karena bentuknya jelek. Nah itu yang saya mau. Gitu. Karena menurut saya gini, kalau mereka belajar dari saya, harusnya makin lama makin pinter, bukan makin bodoh. Gitu. Karena banyak murid saya yang asalnya dari garment, itu mereka sudah bekerja bertahun-tahun di garment, ternyata mereka tidak dapat ilmunya. Gitu. Jadi misalnya gini, di garment sudah 3 tahun. Saya tanya, kamu bagian apa jahit? Hanya bagian kerah saja. Bagian lainnya bisa nggak? Nggak bisa. Lalu saya ajarin, mau nggak belajar dari saya, tapi prosesnya tidak sebentar. Gitu. Nah ternyata selama proses ini mereka pun tidak sabar gitu loh. Bu kok susah banget ya, jadi kayak jahit lurus saja mereka nggak bisa. Ternyata memang orang-orang yang bekerja di garment itu tidak dibuat pintar gitu loh. Jadi dibuat menghasilkan banyak barang, tapi tidak jadi pintar. Pada saat mereka keluar dari garment belum tentu mereka bisa bekerja sendiri. Gitu. Itu yang sering saya temuin begitu. Dan itu untuk mau belajar, misalnya biasanya bikin cuman pola kerah saja. Saya ajarin dari A sampai Z itu luar biasa. Karena yang di mindsetnya dia adalah gimana caranya dapat uang banyak, tapi waktunya cepat gitu loh. Saya selalu ngomong, kalau kamu mau belajar dan jadi pinter, kamu nanti nggak perlu cari kerjaan ke orang akan cari kamu gitu, karena jahitan kamu memang bagus gitu. Jadi tidak perlu cari-cari, nanti orang datang sendiri. Saya setuju tuh Bu dengan Ibu. Apa yang kalau kamu misalkan punya kemampuan, orang lain yang akan datang sama kamu. Tapi bukan berarti juga kita tetap diam gitu ya, tapi kita juga tetap berusaha gitu. Ya, harus gitu. Dan saya juga pengen mereka mandiri, karena saya pikir begini, umur saya berapa tahun sih? Satu saat pekerjaan saya harusnya makin lama makin berkurang, mereka yang makin kelihatan gitu. Satu saat saya ada di belakang, mereka yang maju ke depan. Itu yang saya pengen. Jadi makanya kadang-kadang ada pelatihan yang jatahnya untuk saya kasihin ke mereka gitu ya. Karena harusnya kamu yang maju ke depan, supaya satu saat saya bisa pensiun gitu, nggak saya terus yang di depan gitu. Karena saya merasa umur saya udah 55 gitu loh. Ini kan sebenarnya udah umur pensiun kan gitu loh. Sementara yang diajarin ini kan masih muda-muda sekali. Harusnya mereka geraknya bisa lebih cepat lagi. Berarti Ibu salah satu tujuannya juga untuk meregenerasikan ya Bu, supaya selengenya ini tetap ada, dan juga yang sebagai partner itu dapat juga bekerja secara mandiri gitu. Maksudnya kalau misalkan ada acara tertentu tidak harus Ibu yang mewakili, atau bisa mereka juga gitu. Harusnya mereka sudah bisa maju, misalnya ikut saya sudah 5-6 tahun, harusnya mereka yang maju. Saya sudah di belakang. Sudah waktunya saya pensiun. Gitu. Karena mereka usianya kan usia produktif gitu. Dan kalau diajarin apa-apa kan lebih cepat sebetulnya kan gitu. Nah, beralih ke yang selanjutnya nih. Bagaimana proses jam kerja yang diterapkan di Srengenge ini? Sejak awal saya bekerja sama dengan mereka, itu kan saya sudah tahu masalahnya di mana. Jadi selalu kendalanya adalah anak-anak banyak yang masih kecil-kecil. Jadi setiap kali produksi mereka selalu mengeluh, Bu, saya tidak bisa ngatur jam kerja seperti biasanya karena saya banyak anak kecil. Jadi dari awal saya selalu bicara dengan mereka gini, oke, urusan anak dan rumah didulukan. Setelah itu kamu punya waktu dari jam berapa sampai jam berapa, itu yang dipakai untuk produksi. Berarti fleksibel ya Bu untuk makanya saya bilangnya flexi time. Flexi time. Mereka punya waktu jam berapa, silahkan dipakai untuk itu. Tapi bukan berarti tidak ada target, tidak ada quality control gitu. Semakin hari atau semakin kesini saya selalu menambah target. Tadinya memang saya lepas dulu. Ini selama 1-2 tahun mereka bisa targetnya berapa. Tapi setelah itu mereka kan sudah tahu nih, saya biasa bekerja dari jam 10 malam Bu sampai jam 12. Oke, gitu. Dari jam 10 sampai jam 12 itu bisa dapat berapa? Dapat segini. Kalau anak-anak sudah tidur,
bisa nggak kamu lebih santai kerja? Bisa. Kalau gitu coba targetnya dinaikin. Jadi semakin hari targetnya makin dinaikin. Dan alhamdulillah tahun ini itu karena saya ikut program Kemenparekraf, itu kan setiap hari ditanya targetnya apa hari ini. Itu kelihatan gitu loh. Jadi kemajuannya kelihatan dalam ternyata 2 hari udah selesai. Selama ini kan selalu nggak dikejar kan gitu. Terserah kamu. Tapi sekarang selalu dikejar. Ini berapa hari bisa selesai. Terus saya juga menerapkan sistem scoring. Jadi sempat saya menerapkan sistem scoring itu tahun lalu. Sistem scoring itu begini. Kalau jadi misalnya si A dapat pekerjaan membuat 5 baju. Ditarget misalnya 10 hari. Kalau dari targetnya itu berhasil, dia akan dapat bonus. Tapi kalau tidak sesuai target, berarti dia dikurangin poinnya. Gitu. Jadi ada poinnya. Ada poinnya ya. Nah, kemarin sempat berjalan seperti itu tahun lalu, tapi terpaksa berhenti karena calon investornya mundur. Jadi waktu itu memang ada calon investor awal tahun lalu gitu. Waktu itu memang programnya sudah bagus sekali. Jadi scoringnya dengan nilai sekian, nanti poinnya itu bisa ditukarkan dengan logam mulia. Jadi waktu itu saya udah bikin program seperti itu, tapi ternyata gagal. Nah, saya juga sedang memikirkan bagaimana caranya mereka bisa dapat paling tidak insentif yang menarik mereka untuk produksi. Misalnya seperti ini. Saya mungkin gagal memberikan insentif dalam bentuk logam mulia. Tapi kebetulan saya punya sampingan, saya kebetulan jualan parfum. Saya kasih bonusnya itu. Kalau ini mencapai target, ini ada bonusnya ini. Ternyata itu menarik juga untuk mereka. Berarti dari awal sebelum pandemi mereka tuh sudah bekerja dari rumah ya Bu? Ya. Berarti dari tahun 2008 jadi work mereka from kerja home dari itu rumah. emang sudah diberlakukan sejak lama ya Bu? Iya, Jadi sudah lama. Dengan adanya pandemi mungkin yang dipengaruhi itu permintaan penjualannya ya Bu, bukan proses produksinya. Proses produksinya lebih dirapikan. Karena pada saat pandemi saya tambah pasukan dengan teman-teman difabel. Jadi waktu itu adalah kelompok difabel bekerja dengan sistemnya sendiri, kelompok ibu-ibu bekerja dengan sistemnya sendiri. Saya tidak bisa banyak mengatur kelompok difabel karena waktu itu mereka punya sistem sendiri kan ya. Jadi yang ada adalah mengatur sistem ini gimana caranya supaya bisa klop dengan sistem yang di sini. Gitu. Jadi waktu itu saya punya rumah produksi difabel, rumah produksi ibu-ibu perempuan. Di sini juga dijadikan workshop juga. Jadi pembagiannya dari sini lari ke difabel, lari ke perempuan gitu. Nanti baru dikumpulkan. Jadi memang itu agak ribet. Tapi alhamdulillah bisa berjalan walaupun dengan susah payah gitu ngaturnya. Oh, berarti saya kan baru mendengar gitu ya Bu, Serangga ini awalnya ya itu work from home-nya emang dari dulunya, maksudnya bukan saat pandemi terus bekerja dari rumah, tapi sebelum pandemi dari awal juga sudah menerapkan sistem kerja seperti itu gitu, biar lebih flexi time yang tadi yang dan terutama anak-anak. Jadi harus memikirkan bagaimana anak-anak nyaman. Pada saat kalau tim ibu-ibu kan memang sebulan sekali belajar di tempat saya. Pada saat belajar itu semua membawa anak-anak. Jadi harus dipikirkan juga bagaimana pada saat belajar anak-anak nyaman. Harus dipikirkan juga bagaimana mereka main, bagaimana mereka makan. Pada saat ibunya belajar mereka tidur, mereka bisa tidur. Itu juga harus dipikirkan. Berarti tujuan dari Serangga ini luar biasa ya Bu, selain untuk memproduksi sulaman, Ibu juga memperhatikan bagaimana para partnernya tersebut gitu. Maksudnya lebih detail dan juga memberikan ya yang tadi seperti Ibu bilang bukan pekerja gitu ya, tapi sebagai partner gitu. Ya. Jadi harus ada saling timbal balik dan juga saling mengerti. Iya. Untuk kan dari tadi sistem kerja kan dari rumah. Ya. Bagaimana cara Ibu mengontrol kualitas dari setiap yang mereka hasilkan? Tentunya kan mungkin ada yang mungkin ada yang kurang sesuai atau mungkin bagaimana? Jadi kita bikin WA group. WA group. Di WA group itu ada manajer produksi dan ada ketua kelompok.
Yang bertugas QC adalah manajer produksi. Jadi setiap kali ada masalah, saya selalu refer. Jadi teman-teman dari produksi tidak boleh setor langsung pekerjaan ke saya, tapi setornya ke manajer produksi. Dia yang QC. Kalau ada yang tidak cocok, mungkin dia yang kasih tahu yang harus dibetulkan. Tapi manajer produksi juga selalu komunikasi dengan saya. Bu, kalau gini kayak gimana? Kalau kayak gini gimana? Karena kalau misalnya masih bisa dipakai, oke. Tapi kalau tidak, diganti atau dibongkar. Kalau saya sebetulnya tidak suka, Bu, ini dibikin dulu, yang next saya bikin lebih bagus. Enggak. Kalau tidak bagus, bongkar. Kalau saya gitu. Karena jadi gini, kalau kita sudah masuk ke industri fashion, itu tidak ada kata kasihan. Tidak. Jadi saya tidak bisa menjual atau bilang bahwa produk saya adalah produk bikinan pemberdayaan perempuan, nggak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah produk itu lolos QC dulu, bisa dipakai, setelah itu baru saya bisa bilang ini produk pemberdayaan perempuan gitu. Baru mereka, oh ternyata bisa kalau QC-nya betul. Seperti itu. Berarti selain berdayakan perempuan, tapi tetap mengutamakan kualitas juga dan kepuasan konsumennya ya Bu, untuk yang jadi menggunakan. memang produknya dinilai karena kualitas, bukan karena ini produk pemberdayaan perempuan. Gitu. Terus untuk bahan dan alat nih Bu, untuk membuat satu baju atau satu produk craft itu apa sih Bu yang penting gitu, yang dibutuhkan gitu? Yang penting pertama bahan, yang kedua benang. Nah, kalau bahan saya selalu ngambil bahan lokal, benang pun juga demikian gitu. Sebenarnya teknik yang saya pakai memang menganjurkan untuk memakai benang impor. Tapi saya nggak mau karena pertama untuk harga jual tidak terjangkau nanti. Kedua, ketersediaan bahan baku. Jadi saya lebih baik mencari alternatif benang yang bisa dipakai walaupun itu memakai benang limbah gitu. Benang limbah di Indonesia sebetulnya kualitasnya luar biasa bagus, apalagi yang dari garment karena mereka sebetulnya benangnya sendiri impor. Nah, jangan salah, jadi sebetulnya saya pakai benang impor tapi asalnya dari limbah gitu. Kalau benang limbah kan sebetulnya dijualnya murah ya, di kilo gitu. Tapi mereka kualitasnya bagus. Ya berarti bahan-bahan yang Ibu gunakan itu merupakan bukan maksudnya limbah, tapi dari limbah import gitu ya. Limbah garment. Kalau limbah garment itu sebetulnya ada yang juga yang begini. Kain-kain Indonesia yang kualitasnya bagus tidak dijual lokal. Jangan salah. Tidak dijual lokal. Kain-kain Indonesia yang kualitasnya bagus selalu larinya untuk ekspor. Nah, kadang saya dapat kain-kain yang seperti itu, sisa ekspor. Kualitasnya kualitas ekspor gitu. Tapi memang jumlahnya tidak bisa banyak. Jadi yang namanya discontinue. Jadi kain-kain discontinue adalah kain yang diproduksi untuk ekspor, tapi ada sisa misalnya karena ini memang biasanya mereka kalau ekspor tidak bikin pas sesuai kapasitas, pasti ada lebihnya. Nah itu yang kita pakai. Gitu. Justru itu kualitasnya bagus. Karena kain-kain produksi Indonesia itu termasuk yang paling bagus di dunia, jangan salah. Tapi tidak masuk di pasaran lokal. Tapi sayangnya ke ekspor ya Bu. Ya, betul. Ini mungkin jadi PR kita semua gitu ya, untuk lebih memperhatikan dan juga menggunakan produk-produk lokal yang mungkin memang bisa diproduksi oleh kita. Maksudnya mungkin karena permintaan dan juga mungkin karena kurangnya perhatian masyarakat tentang kain-kain bagus yang dari Indonesia, atau bagaimana? Regulasi. Jadi ada peraturan pemerintah yang akhirnya ini sebetulnya untuk teman-teman produksinya berhubungan dengan fashion, mereka tahu betul bahwa kain yang beredar di Indonesia ini kebanyakan kain impor dari Cina. Tapi kain-kain Indonesia yang bagus larinya untuk ekspor. Makanya itu PR sebetulnya bukan PR UKM saja, sebetulnya ini PR pemerintah banget gitu ya, karena banyak kok kain-kain kita yang luar biasa bagus ternyata kita sendiri tidak bisa pakai. Ya itu jadi PR kita semua ya. Terus teknik nih Bu, teknik yang digunakan untuk membuat produk dari serengenge itu apa, dan kenapa gitu Bu menggunakan teknik itu? Serengenge awalnya pakai tekniknya banyak banget ya.
kita awal-awal berdiri itu pakai teknik sulam pita, sulam benang, pakai mote, terus berbagai macam teknik sulaman yang lain. Tapi sejak tahun 2016 pada saat Srengenge lolos kurasi untuk Indonesia Fashion Week, itu oleh kuratornya diminta untuk merubah semua jenis sulamannya ke sulaman teknik sasiko. Pada saat itu saya ketemu dengan Pak Samuel Gatinena. Dia mungkin melihat sebetulnya yang lolos kurasi itu justru tas dari bahan sisa. Tas dari bahan sisa. Jadi waktu itu ditanya, kenapa kamu pakai bahannya ini, tidak pakai warna yang lain? Mas, ini adalah kain-kain yang sisa produksi baju. Jadi saya memang sengaja tidak beli kain baru, tapi sisa baju itu yang saya pakai. Waktu itu saya dimarahin, yang biasa dimarahin gitu. Orang beli tidak pakai uang sisa. Harusnya kamu membuat sesuatu harus dipikirkan betul bahwa orang pasti akan membeli produk yang kualitasnya tinggi. Nah, waktu satu yang minta dirubah pada saat itu adalah teknik sulamannya. Karena mungkin waktu itu sulam pita dan sulam yang lainnya itu sudah banyak yang pakai, tapi teknik sasiko pada tahun itu belum ada yang pakai. Nah, kebetulan pada saat saya diminta merubah teknik sulamannya, saya baru saja membeli bukunya. Beli buku sasiko, Iya. dan juga diminta untuk membuat teknik menggunakan teknik sasiko. Jadi buku itu belum saya baca karena baru saya beli. Kan saya kan hobinya beli buku. Iya. Sudah belum saya baca tapi sudah diberi. Pada saat diminta untuk merubah, langsung saya baca bukunya. Karena saya waktu itu cuma dikasih waktu 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu untuk belajar tekniknya, dalam waktu yang sama mengajari tim produksi, dalam waktu yang sama bikin produk. Waktu itu tidak ada kata tidak. Jadi kalau kamu tidak bisa bikin produk yang besar, bikin produk kecil. Kalau tidak bisa banyak, bikin yang sedikit. Jadi semampu kamu apa. Nah, 3 minggu itu saya berhasil membuat 32 dompet. 32 dompet. Hanya 32 dompet. Karena pada saat itu bahan yang diminta juga hanya kain jeans. Ternyata kain jeans itu kalau dibikin polanya cepat sekali hilang. Sudah gitu kainnya keras. Jadi anak-anak waktu menjahit itu udah ngeluh. Ibu, ini tangannya sakit, ininya nggak bisa masuk. Itu udah panik. Jadi sebetulnya saya lebih panik melihat mereka tidak berhasil belajar daripada menghasilkan produk gitu. Ternyata memang dalam proses belajar yang hanya 1 minggu ini kelihatan tuh masalahnya di mana. Kain yang keras, jarum yang terlalu besar, pola yang cepat hilang, yang kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya dibantu suami untuk bikin pola. Kalau sudah waktu kepepet ini kan biasanya pikiran buntu gitu. Kebetulan suami yang lulusan teknik, jadi dia bilang ini, saya yang bikin pola, tapi polanya jangan langsung dibikin di baju, jangan langsung dibikin di kain. Dia ingatin saya, coba kalau kamu bikin baju itu kan polanya pakai kertas dulu baru dijiplaknya. Saya pakai sistem itu, dan ternyata berhasil. Pada saat polanya langsung ke kain itu 90% gagal. 90%. Iya. Nah, pada saat polanya dibikin di kertas, alhamdulillah 90% berhasilnya. Gitu. Jadi gagalnya tinggal sedikit gitu. Jadi makanya waktunya lumayan kekejar, walaupun agak ketinggalan waktu awal-awal. Iya. Berarti apa ya? Ide-ide juga dari situasi tersebut juga menimbulkan, memecahkan dan juga menemukan solusi baru gitu untuk kedepannya. Biasanya kalau kepepet tuh udah kepepet, terus keluar deh idenya. Kebetulan saya punya suami juga partner juga, jadi bilang pakai gini, nah baru waktu itu kepikiran, oh ya pakai ini. Itu terbantu sekali lah. Lalu nih kan ternyata kan seperti yang tadi dibilang, ibu tuh mengambil dari limbah garment gitu ya. Tapi ternyata limbah yang mencemari lingkungan juga bukan hanya dari plastik, tapi juga dari fashion, sisa hasil produksi fashion seperti itu. Nah, bagaimana cara ibu gitu yang dilakukan oleh Srengenge untuk mengelola limbah hasil sisa produksi? Mungkin tadi yang dari sisa baju menjadi tas gitu ya. Saya kalau kain itu termasuk yang pelit ya. Oh iya. Karena pertama modelnya kurang. Kedua, saya beli kain-kain tuh warnanya bagus-bagus.
saya sayang sekali buang kain kalau warnanya bagus. Jadi saya menyimpan sisa kain itu dari tahun 2008 sebetulnya. Tapi kain yang saya simpan dari 2008 itu ada yang ketemu pasangannya baru tahun sekian gitu. Makanya saya punya kontainer box itu makin hari bukannya makin berkurang tapi makin nambah gitu loh. Tapi kalau sudah ketemu idenya itu keluar semua itunya, apa isi di box itu keluar semua. Jadi memang sisa kain untuk baju saya manfaatkan lagi untuk bikin tas. Jadi untuk produk yang lebih kecil. Kalau ada sisa lagi untuk bikin dompet, ada sisa lagi untuk jadi gantungan kunci atau bisa jadi bros. Jadi pokoknya yang potongan yang terkecil harus bisa dimanfaatkan. Kalau tidak bisa dijual, dicari teknik lain yang bisa gimana kain itu bisa dimanfaatkan. Jadi ada juga teknik namanya teknik cochineal gitu. Itu tuh menumpuk, teknik cochineal itu menumpuk potongan-potongan kain 3 sampai 4 layer. 3 sampai 4 layer. 3 sampai 4 layer. Itu lumayan itu untuk menumpuk perca-perca kain yang kecil yang susah untuk disulam. Kebanyakan kan perca-perca yang saya kumpulkan kalau nggak katun kain-kain batik. Nah, untuk cari untuk dapat limbah batik aja susah gitu loh. Jadi memang pokoknya sampai anak-anak tuh kadang-kadang suka ngomel ke ibu, ini kain sekecil-kecil ini mau buat apa? Nanti kalau udah ketemu idenya pasti nanti kepake juga. Gitu. Berarti dari serengenya ini sama sekali gak ada hasil sisa kain gitu ya, karena selalu disimpan dan juga dimanfaatkan kembali kalau misalkan kita tuh nemu ide baru di kemudian hari gitu. Sisa pasti ada. Ya, sisa pasti ada tapi nggak banyak, sekitar 20% lah. 20%. Yang udah potongannya udah kecil-kecil sekali. Berarti sekitar 80% itu digunakan kembali untuk memproduksi jenis produk yang lebih kecil ya. Ya, bisa dimanfaatkan kembali. Kadang-kadang malah ada gini, teman-teman yang dari garment suka nawarin ini limbahnya. Nah, tidak semuanya saya bisa tampung gitu, karena kebanyakan limbah yang dikasih saya itu adalah yang kain seruti. Sifon itu kalau disulam hancur, kalau pakai teknik cochineal juga hancur. Jadi sebetulnya itu limbah fashion yang paling besar dan susah diolah itu sebetulnya adalah seruti, yang kebanyakan dipakai untuk baju-baju muslim. Oh, ya. Itu susah luar biasa. Saya pernah dikasih 8 karung itu nggak habis-habis gitu. Ini mau diapain ya? Karena setiap kali saya bikin teknik tertentu hancur kainnya. Teknik tertentu hancur gitu. Saya sendiri untuk teknik cochineal juga saya belajar dari teman gitu. Setiap kali saya tanya, ini kain ini bisa nggak dipakai? Nggak bisa, kain itu hancur. Tapi coba, jadi dia sendiri juga eksperimennya juga banyak gitu. Kebetulan dia memang hanya teknik cochineal saja bikinnya. Dia kadang-kadang kasih tahu gitu, coba mbak gitu, kain sifonnya itu ditutup pakai kain tile. Jadi tekniknya juga udah kita cari akal gimana caranya kain ini hancur tapi masih bisa terpakai, masih bisa pakai. Nah, saya belum sampai tahapan itu gitu, karena kemarin sempat bingung yang sifon itu ada kali setahun nggak habis-habis gitu. Setahun ya? Iya. 8 karung itu? Itu nggak habis-habis. Sementara kalau yang lainnya kadang-kadang ada yang kasih limbah katun ya. Kalau katun cepat habisnya gitu. Karena kalau kita pakai nggak hancur. Kalau sifon itu kebanyakan hancur karena itu kalau cochineal kan dipotong-potong, disikat. Begitu disikat habis kayaknya. Berarti harus jadi perhatian kita juga ya Bu untuk mengelola limbah hasil produksi fashion tersebut, dan juga kita sebagai konsumen itu harus mulai memperhatikan apa yang kita gunakan dan apa dampaknya kepada lingkungan ya Bu. Betul, jadi kalau kita beli baju itu sebaiknya dipikirkan baju itu bisa bertahan berapa lama. Iya. Kalau misalnya sudah tidak model, jangan dibuang, bisa dipakai buat apa gitu. Saya kadang-kadang ada teman-teman atau kadang-kadang juga ada produk yang misalnya tidak laku, saya nggak akan buang produk itu selama kainnya bagus, saya rubah modelnya gitu. Atau sulamannya diganti, ternyata itu ada efeknya. Begitu sulamannya diganti cepat laku gitu. Jadi jangan cepat membuang barang karena memang ini sudah tidak model lagi. Kalau perempuan kan beli yang penting sesuai model, banyak warnanya, barangnya murah, kan gitu. Kalau sekarang lebih baik begini, saya menganjurkan lebih baik beli baju yang sekalian mahal tapi modelnya awet, sehingga satu saat kalau misalnya kita tidak bisa pakai, anak masih bisa pakai gitu.
atau misalnya dikecilin sedikit, dirubah apanya, tapi anak masih bisa pakai dan kualitasnya bagus. Saya belajar itu dari ibu. Jadi ibu saya itu kan kalau ibu zaman dulu kan ngumpulin batik ya. Batik kan kualitasnya bagus. Sampai sekarang batik ibu saya itu umurnya sudah 50-an tahun masih bagus. Saya tidak buang, tapi saya manfaatkan untuk bikin produk yang lain. Gimana caranya kain ini tidak cuma disimpan, tapi bisa jadi barang. Terus barang ini bisa dipakai, umurnya awet. Kalau saya sudah tidak pakai, nanti bisa dioperkan ke keponakan atau siapa, tapi modelnya masih bisa dipakai terus gitu. Tidak apa-apa sekali beli baju memang mahal gitu, tapi dipikirkan umur jangka panjangnya. Nah. Berarti kita juga harus memperhatikan umur jangka panjang dari baju tersebut agar tidak menjadi limbah juga kan. Misalnya kalau misalkan di pasaran sekarang tuh banyakannya produk terkini, maksudnya yang sedang ngetren, tapi ternyata daur hidupnya tuh singkat gitu. Tapi tahun depan berapa bulan lagi udah nggak model. Udah nggak model, terus udah gitu dibuang atau enggak disimpan gitu aja. Nah, di masa COVID-19 kemarin nih Bu, apa sih dampak yang Ibu rasakan gitu dari mungkin seperti tadi yang dibilang ada mungkin kelambatan penjualan, atau mungkin kan pola perilaku konsumen juga berubah ya Bu dari transaksinya gitu. Sangat. Jadi sejak COVID itu fashion tidak berjalan sama sekali. Stop. Jadi benar-benar freeze ya ininya. Tapi waktu itu yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya tim produksi ini tetap punya penghasilan, mereka tetap jalan terus produksinya. Saya sempat waktu itu 1 bulan atau 2 minggu itu berhenti, jadi harus mikir dulu bikin apa nih yang murah dan bisa jalan. Lumayan waktu itu, jadi semua stok kain yang saya punya waktu itu dirubah semua menjadi masker. Ya. Jadi waktu itu sempat saya iseng bikin 1 atau 2 saya posting, ternyata yang pesan banyak, jadi kebakan malahan. Jadi sempat yang sebulan pertama itu kita ngejar pesanan orang, baru setelah itu bulan kedua jalannya mulai lancar. Nah, tapi itu sisa kain, jadi stok kain untuk baju habis untuk bikin masker. Berarti salah satu cara Ibu untuk tetap jalan produksinya itu beralih memproduksi masker gitu. Masker, tapi masker dengan sulaman. Masker dengan sulaman. Jadi saya bilangnya masker fashion. Masker fashion. Harganya juga tidak bisa murah karena waktu itu stok kain yang saya punya hampir semuanya linen. Jadi saya pakai sulaman dan satu lagi pakai teknik ini aplikasi seperti yang dipakai. Teknik aplikasi itu kalau boleh tahu apa ya? Aplikasi itu misalnya kita gambar bunga, kainnya dipotong seperti bentuk bunga, baru nanti ditempel di kain utama. Oh, jadi dipotong terlebih dahulu gambarnya, sesuai bentuknya, lalu nanti ditempel ke maskernya. Nah, kalau untuk serengenge handmade ini bisa ditemukan di mana saja ya Bu, untuk memudahkan calon audiens juga, calon konsumen maksud saya, untuk mendapatkan produknya gitu. Sementara ini yang paling utama itu di Instagram. Instagramnya Serengenge Handmade. Nanti bisa ditemukan. Yang kedua, saya ikut programnya Bank BRI. Bank BRI itu membuat akun di Tokopedia. Akunnya namanya Indonesia Mall di Tokopedia. Jadi produk saya juga dijual di Indonesia Mall di Tokopedia. Berarti kita juga bisa menemukan produk Ibu melalui Tokopedia, atau kita juga bisa follow sosial medianya, yaitu Serengenge Handmade. Betul. Atau nanti bisa dicek juga ya. Tokopedia itu toko online-nya. Tapi nama akunnya Indonesia Mall. Produk saya masuk di sana. Nah, kalau di Indonesia Mall itu justru kadang ada promo yang diskon 50%, diskon 25%. Jadi lumayan terbantu untuk teman-teman yang pengen beli tapi harganya kemahalan. Nah, di sana ada promo sampai 50%. Dan bebas ongkir kalau nggak salah. Bebas ongkir. Ya. Catat ya, sudah bebas ongkir, diskon 50% lagi. Nah, Bu, untuk pertanyaan terakhir nih. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada sama-sama kepada semua serengenge handmade lainnya yang merupakan pejuang kreatif lokal
lainnya gitu di masa seperti ini gitu? Yang pertama, kita harus tetap sabar. Yang kedua, konsisten. Walaupun kondisinya luar biasa sulit gitu. Kalau toh misalnya harus berganti produk, tapi jangan ditinggalkan sama sekali. Misalnya kan banyak juga sekarang yang berjalan adalah produk makanan. Banyak teman fashion yang berubah dari fashion mereka jualan makanan. Tidak apa-apa, misalnya mereka punya second produk, tapi produk utamanya jangan ditinggalkan. Gitu. Karena untuk membangun lagi dari awal itu pasti akan lebih susah. Jadi jangan ditinggalkan walaupun kondisi sulit. Kita boleh tinggalkan, tapi kita pakai ini aja, second produk aja. Second produk Nanti suatu saat kondisinya sudah ini dibangun lagi. Nah, kita sampai nih di penghujung acara. Jadi terima kasih kepada Ibu Retno yang sudah bersedia membagikan ceritanya kepada audiens semua supaya yang dapat menginspirasi dan juga memberikan banyak sekali informasi yang informatif bagi kami gitu ya Bu. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan dalam seri session ini mungkin ada perilaku atau perkataan yang mungkin kurang berkenan di Ibu gitu. Sama-sama. Ya, jadi kita sudah melakukan sharing session bersama Srengenge Handmade. Beragam cerita kita telah dengarkan, beragam rasa telah dituangkan, beragam cinta pun telah disematkan oleh mereka. Mereka yang mencoba menopang tatanan bangsa, mereka yang mencoba memajukan kreativitas bangsa, dan mereka yang mencoba mengabdikan kesetiaan pada bangsa. Mari bersama meraih asa untuk satu tujuan yang sama untuk membantu bangsa dengan bangga buatan Indonesia melalui pejuang kreatif lokal dan beli produk mereka seperti Srengenge Handmade ini. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Srengenge Handmade, yaitu di Instagram ada Srengenge Handmade, dan kamu bisa temukan produknya di Tokopedia, yaitu di Indonesian Mall. Di sana ada banyak sekali promo, seperti adanya promo gratis ongkir ataupun 50%. Jadi kita bisa mendapatkan produknya di sana. Selain itu, era digital ini juga membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan segala kebutuhan kita. Maka manfaatkanlah era digital ini juga untuk mempengaruhi cara kita untuk membantu pelaku UMKM agar terus produktif. Buktikan dukunganmu untuk mereka dengan beli cerdas, beli kreatif lokal, handmade fashion and craft di Srengenge. Sekian, saya Vina Nurholifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kau punya ruang untuk menunjukkan apa yang kau banggakan, sediakan juga ruang untuk masa depan. Dengan banggakan buatan mereka, saudara sebangsa kita sendiri, beli produk mereka yang berani menantang nasib, bertaruh demi wujudkan mimpi, yang dari tetesan keringatnya melahirkan karya, banggakan bangsa, dengan gigih beradaptasi dalam era digital ini, yang tiap deru usahanya menjadi tiang-tiang kita memajukan negeri, yang karyanya jadi simbol perjuangan negeri. Bersama-sama jaga ekonomi, jadilah pejuang untuk negeri, berikan ruang untuk masa depan bangsa dengan bangga buatan Indonesia.